Halo semuanya, kita akan melanjutkan belajar mengenai computer network. Kali ini kita akan belajar mengenai network layer. Nah, seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu, dalam sebuah jaringan komputer terdiri dari struktur layer-layer yang saling terhubung. Minggu lalu kita sudah mempelajari application dan transport layer. Minggu ini kita akan melanjutkan di network layer. Network layer merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengantarkan data dari satu perangkat ke perangkat lain di sebuah jaringan dan memilih rute terbaik untuk pengiriman tersebut. Nah, di dalam network kita biasanya menggunakan sebuah perangkat yang kita sebut router untuk mengatur pengiriman. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi ada bagian input, yaitu di mana data ini masuk ke dalam router. Lalu ada switching fabric dan routing processor yang memilah data tersebut untuk menentukan jalur-jalur pengirimannya, dan output port, yaitu data dikirimkan sesuai jalurnya masing-masing. Jadi ini bagian-bagiannya ya, input port, switching fabric, output port, dan juga ada buffer and scheduling, yaitu router mengatur antrian sehingga kemacetan itu bisa dikendalikan oleh router. Contohnya, misalnya jika kita di dalam sebuah ruangan yang menggunakan akses internet yang sama. Nah, kita kemudian masing-masing mengakses ke website ataupun internet dengan tujuan yang berbeda. Ada yang browsing, ada yang voice call, video call, ada yang video streaming. Nah, router ini yang akan mengatur antriannya dan juga jalur mana paket-paket kita itu akan datang ataupun dikirimkan lewat internet tadi. Nah, ketika mengirimkan paket, router ini memiliki prinsip-prinsip pengiriman, yaitu mana yang harus didahulukan. Nah, yang pertama adalah first come first serve, atau kita samakan dengan FIFO ya, first in first out, yaitu yang datang duluan akan dilayani duluan. Yang kedua adalah priority, yaitu berdasarkan seberapa pentingnya data itu untuk dikirimkan secara cepat. Contohnya nih, kalau kita telepon, kita pasti membutuhkan suara kita terdengar secara langsung oleh pihak yang menerima telepon kita. Tapi kalau kita mengirim email, kita tidak membutuhkan penerima email kita untuk mendapatkan notifikasi secara real time. Nah, karena data telepon ini lebih sensitif terhadap waktu, maka dia akan diprioritaskan untuk dikirim ketimbang data email. Seperti itu. Yang ketiga adalah round robin, yaitu pengiriman secara bergilir. Artinya semua jalur yang ada itu akan satu persatu diberikan kesempatan untuk mengirimkan data di masing-masing jalur secara bergantian. Lalu ada wait fair queuing, yaitu artinya memberikan bobot lebih besar ke paket yang lebih penting. Nah, maksudnya ini seperti ini ya, kalau kita ibaratkan sebuah jalan raya, teman-teman mungkin pernah lihat ada jalan yang memiliki 5 lajur. Terkadang jalan itu akan disekat ya, lajur untuk motor dan lajur untuk mobil. Lajur untuk motor itu biasanya kecil, cuma 1 atau 2 lajur, sedangkan sisanya untuk mobil. Kenapa? Karena mobil memakan tempat yang lebih besar sehingga membutuhkan lajur yang lebih lebar, lebih banyak, lebih besar. Begitu pula dengan paket data. Paket yang berupa teks dibandingkan paket berupa video itu kan ukurannya jauh berbeda. Nah, sehingga wait fair queuing ini yang akan mengelompokkan antrian-antrian sesuai dengan ukuran dan juga bobot prioritas dari paket itu, supaya setiap antrian itu memiliki bobot yang seimbang satu sama lain. Nah, antrian-antrian ini kemudian akan dikirimkan ke perangkat yang dituju. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan IP address. IP address ini adalah alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat di dalam sebuah jaringan. Jadi nggak mungkin akan ada perangkat yang punya IP address yang sama di dalam sebuah jaringan. Formatnya gimana? Formatnya seperti ini. Jadi ada 2 macam format, IPv4 dan IPv6. Nah, perbedaannya apa? Kita akan bahas di belakang. Nah, ketika mencari atau mengirimkan alamat tadi, bagaimana cara router itu bekerja? Router akan mengirimkan alamat itu dengan mengelompokkan paket-paket itu di berbagai jalur. Jalurnya dia akan memilih yang alamatnya itu mirip-mirip. Contohnya, misalnya paket nomor 1 ya, dikirimkan lewat jalur A nih dengan alamat 192.168.1.0/24. Lalu ada paket yang dikirimkan ke jalur B
dengan alamat 192.168.1.128/25. Ketika ada paket berikutnya yang mau dikirimkan, dia akan mencocokkan mana yang lebih mirip. Nah, kalau kita perhatikan, 3 digit pertama ini kan sama ya. Nah, maka dia akan mulai membandingkan bagian yang keempat. Nah, di sini 130 dibandingkan 0, nggak ada yang mirip tuh. Nah, 130 dibandingkan 128, ternyata masih ada yang mirip. Angka satunya sama. Berarti yang lebih mirip adalah yang jalur B. Maka paket ini akan ikut di jalur B supaya nantinya bisa lebih cepat sampai. Jadi secara keseluruhan fungsi network layer bisa digambarkan seperti ini ya. Yang pertama adalah sebagai fungsi memilih jalur untuk data agar pengirimannya optimal. Yang kedua adalah mengelompokkan atau mencari alamat jalur-jalur yang IP-nya mirip supaya pengirimannya cepat. Lalu dikirimkan ke IP masing-masing dan jika tidak sampai atau ada kendala akan mengirimkan error reporting. Kalau diaplikasikan di dunia nyata, ini seperti sebuah perusahaan jasa pengiriman. Misalnya kita mengirim paket dari Jakarta ke Surabaya. Pada saat kita menyetor paket tersebut ke perusahaan pengiriman di Jakarta, mereka akan memilihkan jalur mana yang paling optimal untuk mengirim paket dari Jakarta ke Surabaya. Apakah jalur udara, jalur laut, ataupun jalur darat. Setelah paket sampai di Surabaya, akan dikelompokkan berdasarkan yang mirip-mirip, yaitu misalnya yang paket tujuan di arah Wiyung akan dikelompokkan menjadi satu. Paket tujuan ke arah Citraland sebagai satu, yang ke arah Kenjeran menjadi satu kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu kemudian akan diproses untuk dikirimkan ke alamat rumah masing-masing. Dan kalau memang ada kendala terhadap alamat tersebut, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan ke pengirim paket bahwa ada kegagalan atau kendala. Jadi mudah dipahami ya teman-teman fungsi dari network layer ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana perangkat di dalam satu jaringan itu bisa saling terhubung satu sama lainnya. Selanjutnya saya dengan Natalia akan menjelaskan mengenai subnets. Subnets itu adalah antarmuka perangkat yang dapat saling terhubung secara fisik tanpa melewati router perantara. Dalam konteks jaringan, mengacu pada perangkat yang berada dalam satu subnet atau jaringan lokal atau LAN, di mana mereka dapat berkomunikasi langsung tanpa harus melalui router. Struktur alamat IP, yang pertama tuh ada subnet path, menentukan jaringan atau subnet tertentu terdiri dari bit-bit awal dalam alamat IP. Lalu ada host path, menentukan perangkat individu dalam subnet terdiri dari bit-bit akhir dalam alamat IP. Masih di pembahasan yang sama yaitu subnets. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa router pusat menghubungkan 3 subnet yang berbeda. Setiap subnet memiliki beberapa perangkat dengan alamat IP yang dalam rentang tertentu. Lalu perangkat dalam subnet yang sama dapat berkomunikasi langsung dan perangkat di subnet yang berbeda harus melewati router untuk berkomunikasi. Lalu cara menentukan subnet. Yang pertama, pisahkan setiap antarmuka dari host atau router sehingga membentuk jaringan-jaringan kecil yang berdiri sendiri. Lalu setiap jaringan yang terpisah tersebut disebut sebagai subnet. Where are the subnets? Yang pertama, subnets berada di setiap jaringan yang terhubung langsung tanpa melalui router. Nah, dari gambar terlihat bahwa ada beberapa jaringan yang dipisahkan oleh router dan setiap jaringan ini adalah subnet. What are the 24 subnet addresses? Jadi dengan subnet mask garis-miring 24 ini, setiap subnet memiliki rentang alamat IP yang berbeda berdasarkan 3 oktet pertama. Contoh kemungkinan subnet addresses berdasarkan gambar 223.1.1.0/24, 223.1.2.0 garis-miring 24, 223.1.3.0 Setiap subnet memiliki alamat dari xxx.xxx.xxx.0 hingga
xxx.xxx.xxx.255 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu selanjutnya ada DHCP atau biasa disebut Dynamic Host Configuration Protocol. Tujuannya itu yang pertama adalah host secara otomatis menerima alamat IP saat bergabung dengan jaringan. Lalu selanjutnya dapat memperbarui alamat IP selama masih tersambung. Alamat IP bisa dialokasikan ulang saat tidak digunakan. Kemudian mendukung pengguna yang sering berpindah jaringan. Selanjutnya dari DHCP sendiri itu ada host mengirimkan pesan DHCP discover untuk mencari server DHCP. Ini bersifat opsional. Lalu server DHCP merespons dengan pesan DHCP offer yang berisi tawaran alamat IP yang bersifat opsional. Host mengajukan permintaan alamat IP melalui pesan DHCP request. Lalu terakhir, server DHCP mengirimkan alamat IP ke host melalui pesan DHCP acknowledgement atau ACK. Selanjutnya ada DHCP client server scenario. Biasanya server DHCP itu ditempatkan bersama dengan router dan melayani semua subnet yang terhubung ke router tersebut. Dari gambar ini, server DHCP terletak di dalam router dan bertugas memberikan alamat IP secara dinamis ke perangkat yang terhubung. Beberapa subnet terhubung ke router, masing-masing memiliki perangkat dengan alamat IP tertentu. Lalu laptop yang diberi label DHCP client baru saja bergabung dengan jaringan dan meminta alamat IP dari server DHCP. Diagram ini menunjukkan proses komunikasi DHCP dengan panah dan label yang menjelaskan alurnya. Lalu selanjutnya masih di DHCP client server scenario. Dan dari gambar ini tuh menjelaskan yang pertama itu ada DHCP discover. Klien yang baru terhubung ke jaringan mengirimkan pesan broadcast untuk mencari server DHCP. Pesan ini bertanya apakah ada server DHCP di jaringan ini. Lalu yang kedua itu di DHCP offer. Server DHCP merespons dengan menawarkan alamat IP yang tersedia. Lalu server mengirim pesan broadcast berisi alamat IP yang bisa digunakan oleh klien. Lalu yang ketiga itu ada DHCP request. Klien memilih salah satu alamat IP yang ditawarkan dan mengirimkan pesan broadcast untuk meminta penggunaan alamat tersebut. Lalu yang keempat ada DHCP ACK. Server DHCP mengkonfirmasi dan menetapkan alamat IP tersebut untuk klien. Klien sekarang dapat menentukan alamat IP yang diberikan. Lalu selanjutnya ada DHCP more than IP addresses. Selanjutnya itu ada yang pertama itu ada alamat router atau first hop yang akan digunakan oleh klien untuk mengakses jaringan lainnya. Lalu nama serta alamat IP dari server DNS untuk keperluan pencarian nama domain. Kemudian network mask yang menentukan bagian mana dari alamat IP yang mewakili jaringan dan bagian mana yang mewakili host. Lalu selanjutnya ada DHCP example. Dari gambar ini, laptop yang terhubung ke jaringan akan menggunakan DHCP untuk memperoleh alamat IP, alamat router pertama atau default gateway, dan alamat server DNS. Lalu kemudian pesan DHCP request dikirim melalui UDP yang dikemas dalam IP, lalu dikemas lagi dalam Ethernet sebelum dikirim. Kemudian frame Ethernet dikirim sebagai broadcast di jaringan LAN dan diterima oleh router yang memiliki DHCP server. Lalu ada frame Ethernet, diproses dan diteruskan ke IP, lalu UDP sehingga akhirnya sampai ke DHCP untuk memberikan respon ke perangkat klien. Lalu masih di DHCP example, server DHCP mengirimkan DHCP ACK, server DHCP mengirimkan pesan DHCP ACK kepada klien. Pesan ini berisi alamat IP klien, alamat IP gateway pertama atau first hop router,
serta nama dan alamat IP server DNS. Kemudian ada balasan dari server DHCP yang dikemas dalam paket jaringan dan diteruskan ke klien. Paket tersebut kemudian diproses hingga sampai ke lapisan DHCP pada klien. Kemudian setelah menerima pesan DHCP EJK, klien sekarang mengetahui alamat IP-nya sendiri, nama, dan alamat IP address DNS, serta alamat IP gateway pertama yang akan digunakan untuk koneksi ke jaringan luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CIDR atau CIDR. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang IPv4 classes atau kelas-kelas di IPv4. Ada 5 kelas di IPv4, A, B, C, D, dan E. A sampai C itu yang biasa digunakan, lalu D itu untuk multicasting, dan E itu biasanya untuk lab atau eksperimen. Nah, A sampai C ini digunakannya itu berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi misal saya perlu untuk range yang besar, misal saya perlu jutaan host, saya akan pakai yang kelas A. Kalau misalnya saya punya kantor nih, kantornya kecil aja, misal 100-200 orang, itu saya pakai yang C, kelas C. Nah, tapi ada permasalahan. Permasalahannya apa? Seperti ini. Kalau saya punya topologi cuma point to point, ini pakai kelas apa? Harus pakai kelas /24 kelas C, karena tidak ada CIDR itu. Nah, CIDR ini menjawab kebutuhan ini. CIDR itu kependekan dari classless interdomain routing, hadir karena perlu fleksibilitas. Nah, dengan CIDR kita bisa melakukan subnetting dan supernetting. Apa itu subnetting? Kembali ke problem tadi. Karena kita perlunya untuk dua device ini atau point to point, kita hanya perlu host 2. Nah, kita bisa potong /24-nya menjadi /30. Kita ambil /30, jadi /30 itu cuma ada 2 host dan 1 broadcast dan 1 ID. Udah cukup 2 host /30. Kita menghemat 252 IP. Nah, ada juga supernetting. Apa itu supernetting? Itu menggabungkan 2 atau lebih subnet yang lebih kecil. Misal /24 dengan host 256, ini belum di -2 untuk ID dan broadcast. /24 256 itu akan sama dengan /23 512. Misal ada subnet 192.168.0.0/24. Lalu ada subnet lagi nih, subnet kedua 192.168.1.0/24. Ini akan sama dengan 192.168.0.0/23. Jadi kita menggabungkan 2 subnet ini menjadi subnet yang lebih besar. Jadi eh, binarinya digeser ke kiri 1. Nah, terus ada juga istilah IP private dan IP public. IP private itu seperti yang kita bisa lihat di layar, range-nya segitu. Nah, IP public itu adalah yang tidak termasuk range-nya yang tertulis di layar ini. Nah, untuk apa sih IP private dan IP public? Jadi, ceritanya IP pub dulu IP itu semua public. Jadi, semua itu pakai IP, tidak ada yang namanya private dan public. Nah, tapi cepat habis nih. Eh, karena cepat habis, maka dikembangkan sistem private public ini. Jadi, kalau yang di dalam perusahaan nih, di dalam perusahaan pakai IP private semua, lalu nanti keluar jadi satu IP public. Itu kan menghemat sekali. Misal ada 200 anak buah nih, semua punya device laptop.
Nah, semua itu menggunakan IP private 200 orang, lalu keluarnya hanya satu IP public. Itu akan menghemat sekali untuk alokasi IP. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, eh, untuk keluar jadi satu IP public itu dinamakan NAT. Nah, ini 192.168 ini kan termasuk IP private. Nah, keluarnya di NAT di router itu menjadi IP public 178.138 sekian-sekian. Nah, ini adalah proses NAT atau Network Address Translation. Jadi IP address itu akan ditranslate. Nah, muncullah masalah baru. Meskipun sudah digunakan sistem private dan public itu, semakin berkembangnya internet itu, banyak device-device lain yang pakai IP. Jadi 4,3 miliar IP itu tetap habis. Jadi dikembangkan sistem IP baru, yaitu IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini bisa menampung sekitar 2 × 128 bus atau sekitar 340 triliun alamat. Nah, itu banyak sekali. Nah, tapi kita itu nggak bisa serta-merta migrasi ke IPv6. Karena apa? Karena router yang lama itu biasanya tidak support dengan IP versi 6. Sedangkan router-router yang baru itu mendukung. Jadi kalau misal perusahaan nih mau eh, mau migrasi, ke IP versi 6, tapi mereka punya router yang lama, kan harus ganti semua tuh. Nah, biasanya perusahaan itu berat kalau misalnya mengganti eh, device-device karena kan nggak murah ya router itu. Jadi itu ada salah satu tantangan untuk migrasinya. Terus juga ada masalah teknis nih. Biasanya engineer-engineer itu masang di server atau di perangkat-perangkat lain itu menggunakan IP versi 4. Jadi untuk mengganti itu effortnya besar. Mengganti di server itu biasanya perlu effort yang besar. Dan juga engineer-engineer itu belum tentu semua itu paham tentang IP versi 6. Kebanyakan itu paham dan familiarnya itu dengan IP versi 4. Nah, itu adalah beberapa tantangan untuk migrasi ke IP versi 6. Selanjutnya, proses migrasinya itu sebenarnya seperti apa sih? Biasanya, ini yang saya tahu, itu ada proses seperti menat. Jadi, ada satu router di tengah-tengah, itu akan bertugas sebagai translator. Translator IP versi 4 ke IP versi 6. Nah, misal nih, kalau kita misal provider kita pakai IP versi 6. Nah, sebelum lempar ke routernya provider, itu ada router translator. Nah, router untuk mentranslate IP versi 6 yang ada di dalam perusahaan ke IP versi 6. Jadi di tengah-tengah itu ada router khusus untuk mentranslate. Ada juga sistem yang namanya dual stack. Dual stack ini jadi menjalankan eh, IP versi 4 dan IP versi 6 itu secara bersamaan. Nah, sekian. Terima kasih.